Selamat datang di video tutorial ke-7 dari Algoritma dan Metode Object Oriented Programming bersama saya, Simon. Untuk kali ini, kita akan belajar tentang polymorphism, interface, dan abstract. Nah, di sini saya memakai project yang sebelumnya, yaitu project ke-6. Di sini memiliki 5 kelas: anjing, burung, hewan, kucing, dan utama. Untuk utama, terdapat public static void main, tetapi void main-nya saya kosongkan. Kemudian, untuk kelas hewan, terdapat umur, nama, mata, dan mulut. Untuk konstruktornya saya kosongkan. Kemudian terdapat protected void makan. Kemudian terdapat setter-getter dari umur dan nama, dan juga mulut. Kemudian untuk anjing, burung, dan kucing, ketiganya adalah turunan dari hewan. Kemudian untuk konstruktornya, saya kosongkan. Saya akan memulai dari abstract. Jika kita membuat satu kelas, tapi kita tidak ingin membuat instance dari kelas tersebut, maka kita menggunakan yang namanya abstract. Sebagai contohnya, untuk public class hewan, misalkan saja, kita tidak ingin membuat instance dari kelas hewan ini. Jadi, waktu di kelas utama, kita membuat hewan H sama dengan new hewan. Nah, di sini, kita tidak tahu hewan apa yang kita buat. Jadi, kita akan mencegah agar hewan ini tidak bisa dibuat instance-nya. Caranya, di dalam hewan.java, kita tambahkan keyword abstract. Kita save. Kemudian, balik lagi ke kelas utama. Di sini terdapat garis merah, yang berarti error. Jika kita sudah membuat abstract class, maka kelas tersebut tidak akan bisa dibuat instance-nya. Kemudian, untuk abstract class, kita bisa membuat yang namanya abstract method. Abstract method adalah method yang tidak memiliki tubuh. Untuk membuat abstract method, kita buat dulu method seperti biasa. Contohnya, saya buat public void. Saya buat methodnya namanya suara. Buka kurung, tutup kurung. Kemudian, karena abstract method tidak mempunyai tubuh, jadi kita tidak usah membuat kurung kurawalnya. Ditutupi dengan titik koma. Lalu, kita tambahkan abstract di depan dari public. Jadi, abstract public void suara. Kita sudah berhasil membuat abstract method. Pada waktu kita save, kelas dari anjing, burung, dan kucing menjadi error. Jika kita membuat kelas turunan dari kelas induk yang memiliki abstract method, kita harus melakukan yang namanya override. Maksud override adalah menulis kembali method yang sudah pernah dibuat di kelas induknya. Jadi di sini kita tulis kembali method dari void suara. Public void suara. Setelah di-save, maka errornya akan hilang. Ini yang dinamakan override. Selain abstract method, method biasa yang ada di sini juga bisa kita override. Contohnya, untuk protected void makan. Di dalam kucing.java ini, saya override makan. Kemudian untuk isinya, misalkan saja di hewan.java, saya print makan. Kemudian di kucing.java, saya print kucing makan. Jika kita memanggil void makan, maka yang jalan adalah void makan dari kucing. Karena kita sudah melakukan override.
Jadi untuk void makan yang ada di hewan sudah dibuang. Untuk kelas turunan yang lain juga sama. Untuk burung, kita harus melakukan override. Kemudian untuk Eclipse, kita bisa melakukan override secara cepat dengan cara klik tombol merah ini, kemudian pilih Add Implemented Methods. Hasilnya, public void suara langsung di override. Untuk kelas anjing juga sama, kita pilih Add Unimplemented Method. Hasilnya juga sama. Untuk method yang sudah di override, kita bisa mengisi statementnya dengan suara masing-masing. Contohnya, saya print anjing menggonggong. Kemudian untuk burung, saya print burung berkicau. Kemudian untuk kucing, saya print kucing mengeong. Sampai di sini untuk override. Selain override, kita juga bisa melakukan yang namanya overloading. Contohnya, kita ingin membuat public void suara satu lagi dengan parameter. Caranya, kita tulis public void suara, kemudian saya masukkan parameternya. Misalkan saja string s, kurung. Nah, hasilnya kita memiliki dua method dengan nama yang sama, tapi dengan parameter yang berbeda. Ini yang disebut dengan overloading. Override dan overloading adalah bagian dari polymorphism. Kita bisa membuat satu kelas menjadi lebih bervariasi dengan overloading dan override. Kita sambung lagi untuk kelas utama. Di sini, kita tidak bisa membuat instance dari hewan, tapi kita bisa membuat instance dari kelas turunannya. Caranya, kita ganti new hewan ini menjadi new. Misalkan saya membuat kucing. Kita telah membuat satu kelas dari kucing. Kita bisa memanggil method dari kucing.java. Contohnya saja, saya panggil void suara. Jadi, h.suara. Saya jalankan. Hasilnya, kucing mengeong. Tetapi di sini, kita tidak bisa memanggil h.suara dari kucing.java yang sudah kita overloading. Hal ini disebabkan pada hewan.java kita tidak mengenal void suara berparameter. Jadi, untuk method masih mengacu pada hewan.java. Tetapi, jika kita telah melakukan override, maka yang dijalankan adalah void suara dari kucing. Kemudian, untuk objek hewan ini, kita bisa mengganti instansnya. Contohnya, setelah h.suara, saya ganti h menjadi new anjing. Kemudian, saya jalankan h.suara lagi. Hasilnya, kucing mengeong pada h.suara pertama, anjing menggonggong pada h.suara kedua. Sifat seperti ini yang disebut dengan polymorphism. Kita bisa memilih ingin menjadi anjing, burung, ataupun kucing. Bedanya dengan objek biasa, misalkan saja saya membuat kucing K sama dengan new kucing. Objek kucing ini tidak bisa kita ubah menjadi anjing ataupun burung. Contohnya, K sama dengan new burung. Yang terjadi adalah error. Kemudian untuk polymorphism, yang bisa dilakukan caranya, kita harus mengextend kelas induk ke kelas anak dulu. Jadi, kita hanya bisa memilih dari kelas turunannya. Jadi antara anjing,
burung, dan kucing. Sampai di sini untuk abstract. Abstract adalah bagian dari polymorphism. Sekarang kita masuk ke dalam interface. Interface bisa diartikan sebagai kumpulan method-method dan juga atribut-atribut yang belum diimplementasikan. Cara membuat interface, di sini kita klik kanan, pilih New Interface. Misalkan, saya membuat satu interface yang namanya trick. Kemudian Finish. File yang di-save, extensionnya sama, trick.java. Tetapi kita memakai public interface di sini. Di dalam interface ini, kita bisa membuat atribut-atribut yang konstan dan juga method-method yang abstrak. Nah, di sini saya buat public void duduk. Kita tidak memerlukan keyword abstract lagi karena secara otomatis semua method yang di sini langsung abstract. Kemudian untuk atributnya, misalkan saja saya buat integer bintang. Nah, di sini terdapat error. Untuk atribut di dalam interface, kita harus mendeklarasikan nilainya secara langsung. Jadi, sama dengan misalkan 5. Semua atribut yang dibuat di dalam interface tidak akan bisa diubah lagi jika kita mengimplementasikan interface ini ke dalam kelas-kelas di sini. Nah, sekarang saya akan mengimplementasikan interface ini ke dalam kelas-kelas yang ada di sini. Misalkan saja, untuk kelas anjing. Anggap aja kelas anjing ini telah belajar tentang trik-trik. Jadi, saya akan mengimplementasikan interface trik ke dalam kelas anjing. Di sini, kita tambahkan keyword implements, kemudian tulis nama interface-nya, yaitu trick. Di sini terdapat garis merah. Untuk implements, sama seperti abstract class, kita harus melakukan override. Untuk cara cepat, masih sama. Klik merah ini, kemudian pilih Add Unimplemented Method. Secara otomatis, public void duduk langsung di override. Nah, sekarang, untuk kelas anjing, sudah bisa melakukan duduk. Jadi, kita balik ke kelas utama. Kita buat kelas anjing, A sama dengan new anjing. Kemudian saya jalankan a.duduk. Misalkan di void duduk ini, saya print anjing duduk. Hasilnya, anjing duduk tercetak di sini. Untuk kelas hewan, walaupun kita sudah memakai konstruktor dari new anjing, hewan belum bisa melakukan duduk. Alasannya sama, karena void duduk hanya ada di kelas anjing. Untuk mengatasi hal ini, kita bisa memindahkan implementasi ini ke kelas dari hewan. Contohnya, saya implement trick. Nah, hasilnya, burung dan kucing juga harus ikut override. Jadi saya override. Nah, sekarang untuk kelas turunan dari hewan, ketiganya sudah bisa melakukan duduk. Kemudian, untuk implements yang ada di anjing, yang ini sudah bisa dihapus, karena implements sudah dijalankan di kelas hewan. Kemudian, untuk implements, berbeda dengan extends, kita bisa mengimplementasi lebih dari satu interface. Contohnya, saya buat interface baru. Misalkan saja, saya buat namanya komunikasi. Kemudian, saya implementasi komunikasi ke
kelas hewan. Caranya, tambahkan koma, kemudian ketikkan namanya. Hasilnya, kita telah memiliki dua interface di dalam satu kelas. Sampai di sini untuk interface. Interface adalah bagian dari polymorphism. Intinya, polymorphism adalah kemampuan dari suatu objek untuk memiliki berbagai bentuk yang berbeda. Ragam bentuk tersebut bisa kita buat dengan abstract, interface, override, dan overloading. Polymorphism adalah satu dari 3 bagian inti dari Object-Oriented Programming. Sampai di sini untuk video tutorial kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa.